Kemudian belajar untuk ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas untuk melepas kerugian ketika nanti marketnya betul-betul berbalik. Ya, anggap saja kita ini berbisnis, bisnis HP misalkan atau bisnis apapun. Kalau kita misalnya ya kita bisnis HP, contoh ini, jadi biar ada ilustrasi. Kalau kita bisnis HP misalkan, ya bisnis HP, kita beli belanja kulaan harga 1 juta. Kita jual 1.200.000. Ternyata ketika kita menjual 1.200.000 tidak ada penawaran di sana sama sekali. Sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak laku HP kita. Karena menjualnya terlalu tinggi, mungkin 200.000 mungkin terlalu tinggi. Maka turunkan 1.100. Begitu prosesnya begitu. Ini masih belum ada penawaran, sama sekali lama tidak ada penawaran, maka turunkan. Jadi harga 1 juta. Lah kan kita tidak dapat apa-apa. Misalkan 1 juta ada penawaran. Kemudian kita coba naikkan 1.050.000. Ada penawaran tidak ada? Kalau tidak ada, ya terpaksa kita jual 1 juta. Kan kita rugi. Di dalam berdagang ada kalanya kita rugi, ada kalanya kita draw, ada kalanya kita profit. Bahkan mungkin 1 juta tidak ada yang mau, maka kita bisa turunkan lagi 800.000. Oh ternyata ini langsung ada yang beli. Maka mungkin ya harga yang saat itu sedang running, saat itu sedang standar atau harga pasaran 800.000 ini. Maka ya kita lepaskan. Seorang pedagang begitu. Mindsetnya begitu, barang kita lepas nanti kita recovery dengan penjualan yang lain. Inilah bahasanya. Jadi jangan ditahan, jangan eman, jangan sayang tidak dilepaskan, akhirnya jadi bengkak, minusnya jadi panjang 50% lebih. Baru ini keluar-keluar, Pak ini minta tolong. Pak saya dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana recovery-nya? Ini pasti tidak pernah dapat pelajaran recovery, pasti tidak pernah diajari money management dan risk management dengan benar. Atau mungkin orangnya yang apa istilahnya kaku atau tidak mau menerapkan, sudah tahu ilmunya tidak mau menerapkan, hanya karena takut nanti rugi, kalau di cut loss rugi, yang terjadi habis. Ya, kenapa yang begini yang kita selalu tekankan? Karena utamanya di manajemen begini, ya, artinya di manajemen resikonya. Karena analisa itu hanya ibaratnya hanya membantu sedikit saja, hanya membantu sedikit gambaran saja. Pada dasarnya nanti pasarlah yang menentukan, yang nanti betul-betul menjadi acuan kita. Kemudian dilihat sana ketahanan, selalu ketahanan. Kenapa ketahanan dan ketahanan? Karena ketahanan inilah yang nanti bisa mengcover kerugian kita. Contoh misalkan saya kalau makan pedas, ini lambung saya kambuh. Contoh, ketika saya makan pedas, lambung saya kambuh. Apa yang saya lakukan? Ya tentu saya mengurangi yang pedas ini. Apakah seterusnya begitu? Tidak selalu. Tergantung ketahanan. Kalau ketahanan saya fit, saya sehat, pedas pun tidak masalah. Ini saya makan juga. Baru kalau ketahanannya menurun, artinya drop. Artinya drop ini ketahanan kecil tipis. Kalau di trading berarti ketahanan tipis. Lotnya diperbesar. Modalnya kecil, lotnya besar. Itu namanya ketahanan menurun, drop. Kalau ketahanan menurun, kena pedas sedikit, jangan tanya. Kita bisa ambruk, terjungkal nanti. Ya sama persis begitu. Jadi yang namanya trading sama saja dengan hampir sama seperti itu kondisinya. Apakah lot besar tidak boleh? Boleh. Apakah kita menggunakan high risk? Tidak boleh. Boleh. Kembali lagi melihat bagaimana nanti ketahanannya. Maka yang kita butuhkan adalah ketahanan itu. Ketahanan yang bagaimana? Kemarin sudah kita singgung banyak. Ya, boleh pakai ketahanan yang 50.000 kalau ini standar. Kemudian yang menengah atau sedang ini 20.000 pip, ada yang 10.000 pip, atau beresiko tinggi, dia bawa kurang dari 5.000.
bahkan 2000. Jangan di bawah ini, kalau di bawah ini hancur, pasti hancur nanti. Sama halnya tadi, perhatikan ketahanan-ketahanan, selalu saya sampaikan ketahanan-ketahanan begitu. Karena market itu selalu naik turun bisa dengan ekstrim tanpa pemberitahuan. Kalau kita bermain aman ya tidak masalah, mau naik turun tetap aja profit. Nah kalau kita ketahanan begini, tidak bisa nanti, tidak bisa bertahan lama. Yang lain misalkan potensinya naik, oke, buy, lot 0,01, 0,02, modal 1000 atau modal 2000 misalkan. Kemudian marketnya masih turun, tapi secara umum masih kuat naik. Dari pergerakannya ini masih dibatasi area support yang belum ditembus. Kemudian di area support ini kembali lagi, di area support kembali lagi. Maka ini bertahan tidak masalah. Walaupun 1000 pip pergerakannya koreksinya tidak masalah. Yang ini berbeda kalau misalkan lotnya 1, lotnya 0,5. Ini bergerak 1000 sudah ngeri. Modal 2000, lot 1 bergerak 1000 pip. Tinggal separuh, 50%. Ini sudah tidak rekom, sangat berbahaya. Maka perlu yang namanya manajemen. Kapan kita keluar, kapan kita close duluan. Jangan hanya fokus pada analisa teknikal. Kalau hanya analisa teknikal saja nanti ketahanan kita tidak kita pelajari dengan detail, maka yang terjadi selalu gagal dan gagal. Oke, kita kembali ke materi tadi. Ya, tren kemudian. Bagaimana cara menarik tren? Tadi tren sudah kita sampaikan, ada tren besar, ada tren kecil. Di tren itu kita bisa menarik garis tren. Ya, contoh begini. Kalau saya batasi harian, ada garis tren, mengikuti aja. Kalau yang turun berarti taruh di bawah. Kalau yang naik, kalau yang turun berarti taruh di atas. Garisnya di atas. Garis trennya ditaruh di atas. Kenapa tidak ambil di atasnya? Ambil yang banyak disentuh. Kalau di sini banyak disentuh ya tidak masalah. Kalau saya lebih cenderung banyak disentuh. Mungkin begini. Nah, artinya banyak disentuh yang ujung-ujungnya banyak disentuh. Ini untuk menggambar garis tren atau trend line begini. Nanti kalau ada breakout naik berarti potensinya bisa jadi naik. Contoh lagi yang naik sekarang. Kalau yang naik kita garis yang bawah. Ujung yang banyak disentuh. Yang banyak disentuh kita bisa lihat mungkin di sini ya. Nah, ini yang banyak disentuh. Ini disentuh, kemudian ini disentuh. Artinya disentuh itu yang banyak disentuh yang ujung body-bodinya, bukan ujung ekornya ya. Kemudian ketika nanti ini tren lainnya awalnya naik, kemudian sudah mulai ada konsolidasi atau market datar dan sudah mulai ada yang ditembus, maka peluang untuk kita entry sell di sana banyak. Breakout misalkan kita bisa entry di sini sell. Kemudian cara pengambilan ya, ini perhatikan kalau saya jelaskan. Jadi nanti teman-teman tidak bingung, selalu bingung. Pak, ini SL-nya di mana? Kan sudah sering disampaikan. Kalau kita mengambil posisi begini sell, tidak usah bingung, belajarlah kita menghitung dan menentukan sendiri SL atau stop loss-nya kalau ingin taruh stop loss. Di mana itu cari ekor atau rejeksi yang di atasnya. Kalau sell di atas, kalau buy cari di bawahnya. Kenapa? Karena kalau sell ini ruginya ketika naik, maka cari di atas ada rejeksi atau penolakan atau ekornya di sana. Ya, di sini ada, di sini ada. Maka saya ambil tengah-tengahnya nih. Saya ambil di sini kena dua-duanya. Yang di bawah ini kecil juga mendekati ya. Saya ambil ini sebagai batas atau sebagai resistennya. Kemudian boleh taruh di sini boleh. Jadi kalau mau menaruh taruh di sini boleh. Ya. Artinya apa? SL-nya boleh taruh di pas di ujungnya resisten atau ditaruh 250 atau 300 di atasnya boleh. Kalau saya cenderung lebih taruh di atasnya. Kenapa terlalu jauh? Kalau nanti kita naruh begini berarti kan TP-nya kan harus 2 kalinya, minimal kan 1 kalinya. Ya siapa bilang begitu? Tidak ada yang wajib begitu, tidak ada. Namanya money management, risk management itu adalah aturan buat kita, bukan buat orang lain. Kemudian tipe trading kita bagaimana? Kalau kita jangka panjang boleh lah. Kalau jangka pendek yang begitu tidak ketemu nanti.
Ya, sekali lagi yang kita maksudkan untuk pembatasan risiko dengan SL begini adalah untuk melindungi modal besar kita, ya, bukan untuk menyelamatkan, tidak ada. SL tidak ada yang menyelamatkan, hanya melindungi yang modal besarnya. Karena SL kejemput pasti rugi. Ya intinya biar tidak terlalu banyak. Maka kalau kita ngambil posisi di sini, maksimum kerugian kita adalah 1020 pip. Kenapa panjang? Dengan harapan ada space, ada ruangan yang leluasa untuk nanti bergerak koreksi atau retrace ke atasnya, dengan harapan tetap nanti kembali ke bawah begitu. Sehingga SL-nya langsung taruh begini 1818 titik sekian. Ini adalah SL. Apakah ini pembatasan risiko? Iya, tapi bukan recovery. Kalau recovery nanti bisa dilakukan di jalan. Artinya ketika mulai naik, ya kita bisa lakukan recovery, bisa cut loss di awal, bisa nambah lagi dan sebagainya. Ya seperti yang sering kita sampaikan di video di grup itu, ya kalau pengen begitu boleh, kalau enggak pengen begitu, pengennya ditunggu ya silahkan, tapi ya kejemput nanti SL-nya. Kalau hanya mindset menjemput SL begitu, itu permainan tidak ada apa ya, seninya nanti. Trading ini termasuk salah satu juga seni untuk kita manajemen keuangan kita. Ini caranya begini, ya. Ketika ini di breakout, ada kemungkinan untuk turun karena ini breakout turun. Sebaliknya ketika naik, ya, ketika naik, nah ini ketika turun dulu, ini ketika tren turun panjang ya, tren turun, ini kan tren turun. Bagaimana kalau kita menarik yang begini? Nah, kalau menarik begini secara umum dilihat, secara umumnya bagaimana? Bukan berarti satu hari, ini mulai dari sini. Nah, ini. Yang banyak disentuh begini, bukan di sininya, bukan di bawahnya di sini. Yang banyak disentuh di sini. Maka breakout-nya ya di atasnya di sini. Kalau ada breakout di sini ya baru ambil di sini. Lah di bawah kan tidak dapat peluang. Tidak dapat peluang dari trendline kan dapat peluang dari yang lain. Ya, tidak dapat peluang dari trendline, kita dapat peluang dari dua petunjuk ini. Ini sudah mulai warna hijau, dikuatkan lagi warna hijau lagi, maka kita entry di sini buy. Minimal dua syarat, minimal dua trigger yang kita jadikan sebagai acuan untuk kita entry. Lebih baik dua, minimal dua, tiga juga bagus. Termasuk ketika marketnya mau berbalik, ketika naik kuat di sana, selagi tidak ada petunjuk untuk turun, maka tetap fokus kita buy. Sedangkan sudah mulai ada penolakan, sudah mulai ada petunjuk penolakan, maka dirubah fokus buy menjadi sell dengan catatan petunjuknya harus kuat. Kalau petunjuknya cuma satu, ini penolakan begini baru satu, maka tidak kuat. Kita menunggu satu lagi sebagai konfirmatornya. Nah, ini selesai, ganti candle baru di sini. Ya, rata-rata kita tidak sabar untuk masuk. Ya silakan, kalau banyak pengalaman tidak masalah. Kalau tidak banyak pengalaman tiba-tiba memanfaatkan hanya teori, oh ini namanya doji. Doji itu pembalikan arah, kita masuk sell. Ya tidak bisa begitu. Nanti suatu saat ketemu doji yang tidak valid, doji yang betul-betul bukan berbalik tapi masih lanjut. Maka di situ penting kita untuk benar-benar meyakinkan trigger kita apa. Itu pun masih kita jaga dengan antisipasi dengan risk management. Contoh ini tadi sell misalkan di sini. Ini pun tetap harus kita antisipasi dengan risk management. Di mana kita naruh di atasnya resisten, taruh 250 sampai 300. Atau ya silahkan nanti diperkirakan sendiri. Ini taruh di sini, artinya disinilah kita pasang SL-nya. 1763 titik sekian. Ini adalah pembatasan resiko untuk melindungi modal besar kita. Kalaupun tidak tersentuh bagaimana? Ya sudah, kita intinya kan kita pengen dapat profit. Sementara yang atas ini, yang SL ini kan cuma sebagai satpamnya saja, ya sebagai penjaga saja. Ya begini. Oke. Kemudian cara menarik garis, saya juga ada contoh ya nanti biar ada gambaran juga di sana. Oke, ini contohnya.
kondisi yang trend up kelihatan. Artinya kalau kita melihat arah tren itu kecondongannya kan ketemu, ya, kecenderungan atau kecenderungannya. Dari kasat mata, dari visual kita tampak, ini uptrend, ini downtrend, ini uptrend, ini downtrend, ini up lagi, ini sideways. Nah, apa sideways? Sideways itu marketnya bergeraknya datar atau di sekitaran itu, bukan tidak harus yang sama begini, tidak harus. Tetapi tidak ada dominan. Tidak ada dominan. Sedangkan tren ini biasa membentuk sudut 45 derajat. Trend up, trend down. Kalau ini tidak, ini datar. Maka ini adalah sideways. Kemudian turun lagi, datar lagi. Turun lagi adalah cenderung ke bawah lagi. Dilihat kasat mata. Ini menarik garis tren. Garis tren itu menarik satu saja. Kalau trend up berarti di bawah. Kalau trend down berarti nariknya di atas. Trend up di bawah, trend down di atas. Di atasnya candle itu. Nah, sekarang ada garis tren, ada channel. Kalau channel dua-duanya ditarik. Ini kalau naik ya atas bawah begini. Kalau turun ya atas bawah. Contohnya begini. Ya, ini namanya channel, trend channel. Jadi kalau naik ya kita tarik yang atas bawah begini. Yang atas bawah kita tarik. Ini yang bawah, yang atas. Untuk apa tujuannya? Untuk mengetahui nanti breakout tidaknya di sana. Ya, kalau tarik begini, nanti breakout, ini breakout, maka dia berpeluang turun. Kemudian koreksi lagi, turun lagi. Koreksi lagi, turun lagi. Ini mengarah ke bawah lagi, ganti. Nah, bagaimana mensiasatinya ketika kita buy, ya ketika kita sell, contoh misalkan di ujung sini kita buy. Maka ketika terjadi pergantian tren, ini jangan dibiarkan, jangan dipelihara, cut loss sudah. Kalau sudah terjadi pergantian tren, maka segera cut loss, tidak ada jalan lain sudah. Mau diapakan tidak ketemu nanti, kecuali mau recovery itu pun kalau terlalu jauh nanti juga berat, ujung-ujungnya cut loss nanti. Kalau sudah kita mengambil posisi tren ini misalkan di sini kelihatan, walaupun sebenarnya sudah ada hijau ya, tapi misalkan kita di ujung sini kita sell misalkan, menganggap kita ini masih turun, tetapi ternyata sudah mulai merangkak naik. Nah, ketika sudah mulai berbalik, ganti arah atau ganti tren, maka satu-satunya jalan harus lakukan cut loss. Inilah resikonya, trading begitu. Kalau tidak mau cut loss, tidak mau resiko, jualan yang kelihatan. Ya, jualan yang jelas. Karena ada anggapan katanya kalau hanya menggunakan media HP, ini jadi plesetan, harapan palsu katanya. Ya karena enggak tahu. Kalau sudah tahu, jauh lebih cepat daripada bisnis yang real. Ya ini bukan abal-abal, bukan investasi bodong, bukan. Karena kita yang mengendalikan, kita mengelola dana kita sendiri seperti halnya bisnis. Kalau tidak menguasai ya kena habis. Ya kecuali jenengan investor. Nanti kemana itu? PT apa dan sebagainya, nanti 100 juta. Nanti ada yang jalankan, misalkan nanti bagi hasil. Begini-begini ini yang nanti berisiko habis, berisiko lari dan sebagainya. Sedangkan kita sendiri kontrol saja kadang tidak maksimum, ya karena kurangnya pengalaman, tentu kurangnya ilmu pengalaman di sana. Kalau sideways bagaimana? Sideways ini sebenarnya kita tidak rekom untuk masuk di sana, ya. Tetapi kita juga bisa memanfaatkan sedikit-sedikit dari karakter candle yang kita baca. Namun tidak boleh maksimum dengan lot yang besar karena berbahaya. Kalau kita trading jangka pendek, sideways begini tidak peduli, sideways mau trend up, trend down tidak peduli. Karena setiap saat selalu kita bisa mendapatkan peluang. Ya tentu peluangnya dengan cepat, hanya butuh yang cepat, pergerakan yang cepat. Kalau kita yang standar, hari ini entry, nanti tunggu sampai
2 hari 3 hari ya beda lagi. Karena mindset kita rata-rata begitu. Mindset trading kita rata-rata begitu, sudah. Sehingga untuk cut loss sangat sayang, sangat eh, ditunda-tunda begitu. Di dalam trading itu memang banyak sekali, ada yang begitu. Boleh-boleh saja, pakai swing pun boleh. Swing itu yang ujung misalkan di puncak tinggi kita masuk di sini sell gitu. Nanti targetnya di mana? Targetnya dia akan minimal menyentuh di sini. Minimal menyentuh di sini, ya. Kan lumayan sudah. Kalau dari ujung atas ke sini swing ini kita dapat 3.000 sekian hanya butuh waktu 2 hari. Kalau yang sudah pengalaman tentu melihat membaca di mana kuatnya support di sana. Kuatnya support di sini. Nah, ini kan banyak. Ini kalau kita trading dengan swing, tapi jangan lupa metode swing ini modalnya harus disiapkan. Jangan hanya menuntut yang besar tapi modalnya tidak diperbesar.